Ibu ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda semua. Siang, Bu. Udah makan tadi? Sudah, Bu. Nah, berarti kalau udah makan, semangat dong ya untuk mulai pelajaran kita pada siang ini. Semangat dong, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, tolong bangkunya diluruskan ke belakang. Nah, kalau ada sampah yang berserakan, tolong dibuang pada tempatnya ya, Nanda. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas lokal ini? Indah, Bu. Indah. Nah, Indah, tolong pimpin doa dan siapkan kawannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya Ibu akan ngambil absen dulu. Siapa yang terpanggil namanya nanti tunjuk tangan dan jawab hadir ya. Ya, Bu. Nita Ervita, Hadir, Bu. Nadila Wulandari, Hadir, Bu. Fitriani, Hadir, Bu. Indah Lestari. Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya Nanda. Ya, Bu. Rajin-rajin ya. Nah, pertahankan kehadirannya supaya pembelajaran yang Ananda ikuti berjalan dan bisa diketahui dari awal sampai akhir. Kalau Ananda libur, nah pasti pembelajarannya itu akan terhenti di saat Ananda libur. Nah, Ananda tidak akan mengetahui pembelajaran yang sedang berlangsung di saat Ananda libur ya. Ada yang membawa HP? Nadila, tolong matikan HP-nya dulu di saat pembelajaran mau dimulai ya Nadila. Ya, Bu. Nah, baiklah. Berarti Ananda semua sekarang sudah berada di semester genap ya. Nah, kemarin adalah semester ganjil dan Ananda semua sudah mengikuti ujian di semester ganjil kemarin. Nah, gimana nilainya Ananda? Memuaskan? Bagus, Bu. Bagus. Nah, tingkatkan lagi proses pembelajarannya supaya nilainya yang kemarin bisa menjadi lebih bagus lagi di ujian besok ya Nanda. Ya, Bu. Nah, baiklah. Ibu mau bertanya kepada Anda semua. Rasulullah atau Nabi yang terakhir di dalam Islam apa? Nabi apa? Nabi Muhammad. Tunjuk tangan ya kalau mau jawab Fitri. Nabi Muhammad, Bu. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, siapa yang menggantikan pemimpin di umat Islam? Bu. Indah? Sahabat Nabi, Bu. Ya, sahabat Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang menggantikan Nabi Muhammad untuk memimpin umat Islam adalah sahabatnya. Nah, lalu siapa sahabat Nabi yang menggantikan Nabi memimpin umat Islam? Ada yang Bu, tahu? Bu. Nita? Ada 4, Bu. Nah, siapa itu yang 4 itu? Abu Bakar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Utsman Khattab, bin Affan, Ali bin Affan. Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Benar itu Dila? Benar, Bu. Ya, benar. Nah, lalu keempat para sahabat Nabi ini disebut dengan julukan apa? Disebut apa? Bu. Nah, Nadila? Farasidin, Bu. Ya, Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia atau wafat, maka yang menggantikan beliau memimpin umat Islam adalah para sahabatnya yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, dengan pertanyaan Ibu tadi, dengan jawaban Ananda tersebut, maka berkaitan dengan materi pembelajaran kita sekarang ini adalah siapa yang tahu kira-kira? Bu. Bu, Nadila? Sejarah perkembangan Khulafaur Rasyidin. Ya, sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.
jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada materi ini adalah Nah, sebelumnya pada mata pembelajaran sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini kan ada 4 kan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kita hanya membahas 2 saja untuk hari ini ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, untuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kita bahas minggu depan ya, Nanda. Ya, Ibu. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada hari ini adalah Ananda semua harus bisa memahami dan mengetahui biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, yang kedua, Ananda semua harus bisa mengetahui dan memahami proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ketiga yang harus Ananda capai adalah Ananda semua harus bisa memahami gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat yang harus Ananda capai adalah Ananda semua harus bisa memahami dan mengetahui prestasi yang diraih atau yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu ada 4. Nah, sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Nah, kita usahakan untuk hari ini kita bisa mengulas keempat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Nah, Bu. Ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke biografi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, kita akan membahas dulu yaitu apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini Khulafaur Rasyidin ini terbagi dari 2 kata. Yang pertama khulafah dan yang kedua ar-rasyidin. Nah, yang pertama khulafah, ada yang tahu apa itu khulafah? Ibu. Indah? Pengganti atau pemimpin, Bu. Ya, pengganti atau pemimpin. Nah, bagus ya Indah. Khulafa adalah pengganti atau pemimpin. Nah, yang kedua yaitu ar-rasyidin. Ada yang tahu apa itu ar-rasyidin? Ibu. Lila? Tunjuk. Petunjuk. Bagus ya Lila.
Nah, jadi khulafa itu adalah pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyidin adalah petunjuk. Jadi khulafa rasyidin itu apa? Bu. Nah, silakan Indah. Khulafaur Rasyidin yaitu pengganti atau pemimpin yang mendapat petunjuk. Ya, pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Bagus ya Lila. Jadi itulah yang disebut dengan iya, Indah salah sebut Ibu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan khulafa rasyidin. Sampai sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, kalau paham Ibu hapus dulu. Selanjutnya kita masuk ke biografi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama lengkap yaitu Abdullah ibnu Abi Kuhafa At-Tamimi. Kuhafa At-Tamimi. Nah, yang mana adapun nama lengkap dari Abu Bakar ini adalah Abdullah ibnu Abi Kuhafa At-Tamimi. Nah, paham Nanda? Paham, Bu. Nah, jadi Abu Bakar ini sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Nah, sebelum Abu Bakar ini masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'bah. Nah, setelah dia memeluk agama Islam, maka kaum Islam di Mekah menyebut nama Abu Bakar ini dengan sebutan Abu Bakar. Nah, adapun sebelumnya adalah Abdul Ka'bah. Nah, sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Nah, adapun Abu Bakar ini lahir pada tahun 571 Masehi. Nah, ada Nanda yang tahu di mana Abu Bakar ini lahir? Bu, Nita? Di kota Mekah, Bu. Ya, bagus Nita, di kota Mekah. Nah, dia lahir di kota Mekah. Adapun Abu Bakar ini memimpin sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, jadi pada tahun 634 Masehi ini Abu Bakar ini langsung wafat pada tahun 634 Masehi ini, ya Bu. Nah, lalu di mana Abu Bakar meninggal, ada yang tahu? Bu, Nita? Di Madinah, Bu. Ya, Abu Bakar meninggal di Madinah. Nah, jadi Abu Bakar ini meninggal di Madinah karena Abu Bakar ini dengan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hijrah ke Madinah, sehingga beliau meninggal atau menghembuskan nafas terakhirnya di Madinah tersebut. Nah, yang mana beliau memang lahir di kota Mekah, tetapi karena melakukan hijrah tersebut ke Madinah, nah beliau meninggal di Madinah. Sampai sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, baguslah. Abu Bakar ini juga merupakan orang yang paling pertama masuk Islam karena dia merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yang mana baik sebelum Abu Bakar ini masuk Islam maupun sesudah Abu Bakar ini masuk Islam. Nah, mereka berdua atau Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar ini sama-sama melakukan dakwah berdua, sehingga mereka adalah sahabat yang paling dekat. Nah, sampai sini paham Anda? Paham, Bu. Kalau paham Ibu hapus ya. Ya, Bu.
Nah, kalau memang Ananda paham, Ibu mau tanya, siapa tadi nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq? Bu, Nah, Fitriani, Umar bin Khattab bin Abdul Uzza, Bu. adakah pendapat yang lain terkait dengan nama Abu Bakar As-Siddiq? Ada, Ada, Bu. Dila. Abdullah bin Abu Quhafah. Al-Taimi, Bu. Ya, bagus ya Nadila. Jadi jawaban dari Fitriani itu salah. Yang Ibu tanyakan adalah nama lengkap dari Abu Abu Bakar Bakar As-Siddiq, Siddiq. bukan Umar bin Khattab. Ya, Ya, tolong Bu. perhatikan Ibu menerangkan Ya, ya, Bu. Fitriani. Ya, Bu. Nah, bagus sekali Ananda. Selanjutnya kita masuk ke biografi Umar bin Khattab. Nah, baru masuk ke Umar bin Khattab ya Fitriani. Iya, Bu. Nah, Nanda, terkait dengan biografi Umar bin Khattab ini, kemarin ada kan LKS yang difotokopikan? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ananda baca tentang biografi Umar bin Khattab, Ananda baca lalu pahami. Nah, nanti selama 2 menit Ibu kasih waktu kepada Ananda, lalu nanti salah satu di antara Ananda akan Ibu pilih untuk menuliskan ke depan apa saja yang Ananda pahami tentang biografi Umar bin Khattab. Nah, mulai dari sekarang ya Ananda. Ya, Bu. Bu, ingin bertanya, Bu. Bertanya apa Fitri? Paham, Fit? Paham, Bu. Nah, jadi cari biografinya semampu Fitriani ya. Oh, iya, Bu. Tidak ada yang berbicara dengan temannya ya Nanda. Iya, Bu. Diskusi, Bu. Nggak boleh diskusi. Nggak boleh diskusi, ini tugas sendiri-sendiri mencari tentang biografi Umar bin Khattab sendiri-sendiri. Bu. Nanti akan Ibu tunjuk secara sendiri-sendiri, bukan diskusi ya Nanda. Ya, Bu. Nah, baiklah, waktu 2 menit sudah habis. Nah, sekarang Ibu akan pilih salah satu dari Ananda untuk membuat ke depan apa saja yang Ananda ketahui dan pahami tentang biografi Umar bin Khattab. Kepada Dila, silakan tulis ke depan Dila. Yang lain tolong perhatikan teman yang nulis depan ya. Ya, Bu. Nanti akan kita koleksi sama-sama jawaban yang ditulis oleh temannya di depan.
Sudah selesai, Del? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Ini adalah biografi yang didapatkan oleh Dila setelah Dila memahami dan baca buku LKS tadi ya, Dila. Ya, Bu. Nah, baiklah kita koreksi sama-sama ya, Nanda. Ya, Bu. Yang pertama nama lengkapnya. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Benar? Benar, Bu. Ya, benar. Selanjutnya lahirnya. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi di kota Mekah. Betul, Nanda? Betul, Bu. Ya, selanjutnya Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Betul, Nanda? Betul, Bu. Ada pendapat lain? Enggak, Bu. Sama, Nah. Bu. Nah, selanjutnya gelar Umar bin Khattab yaitu Al Faruq dan Amirul Mukminin. Betul, Nanda? Betul, Bu. Nah, kalau betul apa itu Al Faruq? Ada yang tahu? Ada, Bu. Indah, apa itu Al Faruq? Al-Faruq yaitu pembeda antara hak dengan yang batil, Bu. Ya, Al Faruq adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, selanjutnya Amirul Mukminin. Mukminin ada yang tahu? Tahu, Bu. Ada selain Indah yang tahu? Apa Indah? Pemimpin orang-orang yang beriman, Bu. Ya, bagus Indah. Amirul Mukminin adalah pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, jadi wafatnya yaitu pada tahun 644 Masehi di Madinah. Betul, Nanda? Betul, Bu. Ya, bagus ya Dila. Nah, ini adalah biografi tentang Umar bin Khattab. Nah, sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baiklah Nanda, Ibu akan menceritakan sedikit tentang Umar bin Khattab ini. Nah, sebelum Umar bin Khattab ini menjadi khalifah atau sebelum ia masuk Islam, Umar bin Khattab ini adalah orang yang memiliki sifat atau watak yang keras kepala. Dia suka minum mabuk-mabukan dan suka mempermainkan wanita atau main dengan wanita. Nah, di situ dan juga Umar bin Khattab ini sangat benci dengan agama Islam dan Rasulullah SAW. Nah, hingga pada suatu ketika ia mendengar omongan dari orang-orang masyarakat di situ bahwa adik kandungnya tersebut masuk Islam. Nah, oleh karena dia mendengar pernyataan seperti itu, dia merasa sangat marah dan dia pengen pulang cepat-cepatnya untuk menemui adiknya dan ingin memarahi adiknya tersebut. Mengapa adiknya masuk Islam sedangkan dia sangat membenci agama Islam dan bahkan dia benci dengan Rasulullah SAW. Nah, hingga pada saat dia sampai di rumah, dia mendengarkan adiknya tersebut membaca Al-Quran. Nah, di saat dia mendengarkan tersebut, maka dia merasa tersentuh hatinya di saat adiknya tersebut melantunkan ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, hingga pada akhirnya Umar bin Khattab ini mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam dan dia langsung pergi menemui Rasulullah ke rumahnya dan dia mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam di rumah Rasulullah dengan Rasulullah SAW tersebut. Nah, itulah kisah Umar bin Khattab ini sehingga dia masuk menjadi agama Islam. Nah, setelah Umar bin Khattab ini menjadi atau masuk ke agama Islam, pada dahulunya sebelum ia masuk agama Islam, orang Islam itu secara diam-diam melakukan ibadah karena takut ketahuan oleh orang kafir dan disiksa oleh orang kafir. Nah, setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, pada akhirnya seluruh umat Islam tidak takut-takut lagi menjalankan ibadahnya secara terbuka atau terang-terangan karena Umar bin Khattab ini adalah termasuk orang yang paling ditakuti dan disegani di kota Mekah tersebut. Nah, sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Nah, baiklah, kalau paham Ibu hapus ya. Ya, Bu. Nah, kalau paham Ananda tadi siapa nama Umar bin Khattab, nama lengkap Umar bin Khattab tadi? Bu. Fitriani? Umar bin Khattab bin Abdul Uzza, Bu. Ya, bagus sekali Fitriani. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Nah, berarti masih ingat ya Fitriani? Masih, Bu. Nah, tidak memahami yang lain lagi ya Fitriani. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab.
Nah, di sini pada pembahasan ini Ananda akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang mana Indah sama Nita kelompok 1 dan Lila sama Fitriani kelompok 2 ya. Baik, Bu. Kelompok 1 membahas tentang proses pengangkatan serta gaya kepemimpinan Abu Bakar, sedangkan kelompok 2 membahas tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, Ibu kasih kepada Ananda waktu 7 menit untuk mencari jawabannya. Baik, Bu. Silakan menghadap kepada temannya ya, Ananda. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Bu. Apa Fitri? Ada yang tidak dipahami? Nah, jadi gitu ya Fitri ini. Iya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi yang ini yang itu, Bu. Iya. Bu, jangan terlalu keras suaranya ya Nanda, terganggu kelompok yang lain nanti. Baik Bu. Udah keluar Nanda? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Jadi waktu kita sudah habis ya Nanda, waktu kita cuma 7 menit. Nah, Bu. udah kelar? Udah Bu. Nah, baiklah. Silakan kelompok 1 menjelaskan proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Bacakan Di sini aja, di Bu. depan ya Nanda. Siapa? Bacakan ke depan ya Nanda, biar nampak sama temannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi mengenai proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problema yang berat karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan menggantikannya untuk memimpin. Jadi suasana wafatnya Rasul menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah yang merupakan sahabat dekat Nabi. Dia mengatakan yang pantas memimpin setelah Nabi wafat adalah kaum Ansor. Tetapi dibantah oleh kaum Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar bahwa kaum Muhajirin tidak menyetujui bahwa kaum Ansor yang menjadi pemimpin. Setelah dilakukan perundingan dan bermusyawarah antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW yang wafat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu. Ya, silakan berdiri ke depan ya Nanda. Baik Bu. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Yang mana beliau ini adalah pemimpin yang selalu memperhatikan rakyatnya. Beliau ini selalu membantu rakyatnya yang kekurangan dan suka menolong rakyatnya meski sudah menjadi pemimpin. Beliau memiliki sifat yang lemah lembut dalam berkata dan sopan dalam bertindak.
Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok 2 kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak, silakan lanjut dulu kelompok 2. Bu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Namun sebelum ia menyampaikan ide dan gagasannya untuk menunjuk Umar, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka dan para sahabat lainnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan mengenai Umar. Akhirnya mereka pun menyetujuinya. Yang gaya kepemimpinan Umar bin Khattab akan disampaikan oleh teman saya. Ya, lanjut Ila. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi dari teman saya, yaitu mengenai gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, jadi gaya kepemimpinan Umar bin Khattab itu, beliau adalah pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah serta bertanggung jawab dalam memimpin. Beliau juga memiliki sifat yang pemberani, jujur, adil, tegas, dan bijaksana, dan bertanggung jawab serta terhadap rakyatnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, bagus ya Nanda. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada Nanda yang ingin ditanyakan dari kelompok 1 kepada kelompok 2? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, Ibu akan mengulasnya sedikit lagi. Jadi, gaya kepemimpinan atau proses pengangkatan yang dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah dia dipilih berdasarkan musyawarah. Nah, yang mana musyawarah tersebut dilakukan oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Pada awalnya, sebelum Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah, nah Fitriani sama Anita ngapain? Tidak, Bu. Nah, dengarkan Ibu menjelaskan ya Nanda. Ibu. Nah, sebelum Abu Bakar ini menjadi atau terpilih menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin, jadi pada awalnya kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini sangatlah mereka tidak setuju kalau yang menjadi Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Rasulullah untuk memimpin umat Islam itu adalah kaum Muhajirin. Nah, mereka menginginkan dari kaum Ansar lah yang menjadi pemimpin tersebut. Nah, begitupun dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak setuju yang menjadi pemimpin itu adalah dari kaum Ansar. Nah, jadi dari situlah mereka bermusyawarah dan hingga pada akhirnya menemukan keputusan akhir, yaitu Abu Bakar As-Siddiq lah yang diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nah, dan gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin adalah baik hati, sopan, dan sangat dermawan. Nah, selanjutnya proses pengangkatan Umar bin Khattab. Nah, begitupun dengan proses pengangkatan beliau. Umar bin Khattab ini diangkat berdasarkan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sudah merasakan ajalnya dekat, yang mana dia sudah sakit-sakit parah, sakit keras. Nah, untuk itu dia berpikir dan menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin selanjutnya atau khalifah kedua. Nah, sebelum beliau menunjuk secara langsung kepada Umar bin Khattab, beliau memanggil para sahabat atau melakukan musyawarah dengan sahabatnya, yaitu ada dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, dia bertanya bagaimana tentang pendapatnya untuk mengangkat Umar bin Khattab ini menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, dari para sahabatnya tersebut setuju dengan ide dari Abu Bakar ini, dan hingga pada akhirnya mereka menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah selanjutnya. Nah, gaya kepemimpinan dari Umar bin Khattab ini adalah dia sangat tegas dalam memimpin serta bertanggung jawab saat memimpin. Nah, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak kita masuk ke
prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, di saat Abu Bakar dan Umar bin Khattab memimpin, dia meraih beberapa prestasi. Nah, yang pertama adalah ada yang tahu apa prestasi pertama yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq selama memimpin, ya Fitriani? Menumpas kelompok yang memerangi Islam, Bu. Ya, menumpas kelompok. Nah, prestasi yang pertama adalah menembus kelompok yang memerangi Islam. Nah, yang mana pada saat itu, pada awal Abu Bakar As-Siddiq memimpin sebagai khalifah atau memimpin umat Islam, dia yang pertama adalah banyaknya datang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, dia tuh merasa atau mengakui bahwa dialah nabi selanjutnya. Padahal nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada nabi yang terakhir selain Nabi Muhammad. Nah, tapi kenyataannya setelah Nabi Muhammad meninggal atau wafat, banyaknya muncul nabi-nabi palsu. Nah, disitulah tugas Abu Bakar ini untuk memberantas nabi-nabi palsu ini dan menjelaskan kepada masyarakat atau kaum yang ada di situ bahwa tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang terakhir. Nah, dan begitu juga adanya kaum-kaum yang murtad yang ingin memerangi Islam. Nah, dan pada akhirnya Abu Bakarlah yang memenangi atau menjadi sebagai pemenang dari peperangan tersebut. Nah, sampai situ paham Ananda? Paham, Bu. Nah, prestasi yang kedua apa? Ada yang tahu? Bu, Adila? mulai membukukan Al-Quran. Ya, mulai membukukan Al-Quran. Nah, jadi prestasi selanjutnya yaitu mulai membukukan Al-Quran. Nah, jadi ada yang tahu mengapa Abu Bakar membukukan Al-Quran? Ada yang tahu Ananda? Tidak, Bu. Berserak-serak. Ya, berserak-serak, betul juga Dila. Iya, Jadi, dulu ditulis ya, di silakan apa? Dinda. Dulu Bu, waktu masa Khalifah itu kan ditulis di pelepah apa pohon Ya. kayak gitu. Makanya dibukukan Bu biar nggak Dan bercecer. ya, bagus ya Indah. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu mulai membukukan Al-Quran itu karena itu juga merupakan efek samping dari peperangan antara kaum murtad dengan kaum Islam tersebut, yang mana efek samping dari peperangan tersebut menyebabkan banyaknya penghafal Al-Quran dari kaum Islam yang meninggal dunia, hingga pada akhirnya Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran. Nah, tapi pada awalnya yang mempunyai ide untuk mengumpulkan Al-Quran ini bukanlah Abu Bakar, melainkan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab memberikan ide kepada Abu Bakar. Nah, tetapi pada saat itu Abu Bakar tidak menerima ide atau masukan dari Umar bin Khattab tersebut dengan alasan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh mereka untuk membukukan Al-Quran. Nah, tetapi Umar bin Khattab berusaha menjelaskan kepada Abu Bakar apa alasannya untuk memberikan ide tersebut. Nah, dijelaskan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar bahwa jika Al-Quran tidak dibukukan, bisa jadi penghafal Al-Quran lama-lama seperti terjadinya peperangan tersebut, banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal. Nah, bisa jadi pada akhirnya besok tidak ada lagi kaum muslim atau kaum Islam yang mengenal Al-Quran. Nah, jadi justru itu dan pada akhirnya Abu Bakar menerima saran dari Umar bin Khattab dan mereka mulai mengumpulkan Al-Quran, yang mana hingga pada saat sekarang ini kita masih bisa membaca Al-Quran. Nah, paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga.
Yang ketiga ada yang tahu? Bu, Dila? perluasan wilayah. Ya, pada yang ketiga yaitu melakukan perluasan wilayah. Kemana mereka melakukan perluasan wilayah? Kekaisaran Persia Tidak apa? Kekaisaran Persia dan Bizantium, Bu. Ya, Kekaisaran Persia dan Bizantium. Nah, mereka mulai melakukan perluasan wilayah Islam. Nah, sampai ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Nah, sampai sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, inilah beberapa prestasi yang diraih selama Abu Bakar memimpin. Nah, berapa lama Abu Bakar memimpin? Abu Bakar. Oh, 2 tahun, Bu. Ya, selama 2 tahun. Bagus ya, Indah dan Nah, jadi Ananda, dari prestasi Abu Bakar As-Siddiq itu yaitu membukukan Al-Quran. Nah, inilah bentuk gambar pada saat dahulu membukukan Al-Quran. Nah, nampak ya Ananda di belakang? Nampak, Bu. Nah, begitupun dengan saat melakukan peperangan. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk peperangan pada zaman dahulu, yang mana menggunakan kuda, membawa bendera peperangan, dan menggunakan peralatan perang seperti pisau apa Pedang. pedang. Nampak ya Nanda? Nampak, Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai situ paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham Ibu hapus ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke prestasi Umar. Nah, jadi prestasi yang diraih oleh Umar yang pertama ada Nanda yang tahu? Bu, Fitri? melakukan perluasan daerah, Bu. Ya, melakukan perluasan daerah. Kemana dia melakukan perluasan daerah? Bu, Nita? Bagus ya, Fitri. Jazirah Arab, terus Palestina tuh Syria. Ya, bagus ya Nita. Selanjutnya ada yang tahu prestasi yang kedua yang diraih oleh Umar? Ada yang tahu? Enggak? Apa, Bu? Prestasi yang kedua? Mengatur administrasi dan keuangan negara, Bu. Ya. Ya, jadi mengatur administrasi negara dan keuangan pemerintahan, yang mana yang mengatur administrasi negara ini adalah disebut dengan tentara perang. Nah, yang mengatur keuangan ini disebut dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itulah yang berperan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara. Nah, selanjutnya ada yang tahu prestasi yang selanjutnya? Bu, Fitriani? menetapkan kalender Hijriyah, Bu. Ya, menetapkan kalender Hijriah. Nah, jadi Ananda, beginilah bentuk kalender Hijriah yang telah ditetapkan oleh pada zaman Abu Bakar dahulu. Nah, ini adalah bentuk yang sekarangnya. Ya, Umar bin Khattab dahulu. Nah, paham Ananda? Paham, Apakah Bu. Ananda menggunakan kalender Hijriah ini? Menggunakan, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, sebaiknya kita menggunakan kalender Hijriah daripada kalender Masehi. Nah, jadi inilah materi kita pada hari ini. Apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham, Ibu akan mengadakan kuis kepada Ananda. Siapa yang bisa menjawab, cepat tunjuk tangannya. Ibu akan mengasih nilai plus kepada Ananda. Memberikan nilai plus ya? Ya, Bu. Nah, baiklah. Pertanyaan yang pertama. Siapakah nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq? Silakan Indah. Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ya, bagus Indah ya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Khattab? Saya, Bu. Nadila? Yaitu hidup sederhana, bermusyawarah, Bu, memimpin dengan adil, jujur, bijaksana, dan bekerja sama dan tanggung jawab terhadap rakyatnya, Bu. Ya, bagus Dila. Nah, untuk hari ini Ibu hanya mengadakan 2 quiz saja. Untuk kedepannya, bagi Ananda yang belum bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, coba besok agak ligat mengangkat tangannya ya. Ya, Bu. Supaya bisa Bu. mendapatkan nilai lebih. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Nah, siapa di antara Anda yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Indah.
Baiklah, saya di sini menyimpulkan pembahasan kita hari ini yaitu mengenai biografi Abu Bakar Siddiq dan biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Abu Bakar Siddiq yaitu Abdullah bin Abi Huwafa At-Tamimi, lahir pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Dia menjadi khalifah menjabat selama 2 tahun. Gelarnya As-Siddiq, wafatnya pada tahun 634 Masehi di Madinah. Nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza, lahir pada tahun 583 Masehi di kota Mekah, menjadi khalifah selama 10 tahun. Gelarnya Al-Faruq dan Amirul Mukminin. Dia wafat pada tahun 644 Masehi. Ya, bagus ya Indah. Nah, bagus sekali kesimpulan dari Indah. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu secara musyawarah. Sedangkan proses pengangkatan Umar bin Khattab yaitu dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi juga berdasarkan musyawarah dengan para sahabatnya. Adapun gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Abu Bakar adalah baik hati, tidak sombong dan dermawan. Nah, adapun gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Umar bin Khattab adalah tegas dan bertanggung jawab. Nah, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, baiklah materi untuk Ananda selanjutnya adalah membahas tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu bagian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tugas untuk Ananda minggu depan yaitu buka LKS pada halaman 25, kerjakan soal isian itu kan ada 5 buah ya Nanda. Nah, dikumpul besok ya pas pertama masuk pembelajaran. Oke Nanda? Baik, Bu. Nah, baiklah, hanya inilah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.